Faya ibadallah, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sedang salat isya dan salat tarawih yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah di bulan suci tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sedang salat tarawih yang Allah Subhanahu wa taala. Adalah waktu yang melewati kita tanpa berkata-kata, adalah waktu yang melewati kita tanpa menyapa. Waktu terus berjalan dan terus berganti, tidak pernah kembali. Ada pepatah mengatakan bahwa lan tarji'al ayyamu allati madat, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Maka betul saja Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang jauh bukanlah bulan, yang jauh bukanlah bintang, yang jauh bukanlah matahari, melainkan yang jauh adalah satu detik yang sudah berlalu, karena kita tidak akan bisa kembali lagi. Ma'asyiral hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang barat mengatakan, William Shakespeare pernah mengatakan bahwa the time of life is short, katanya. Waktu kehidupan itu sungguh sangat singkat. Baru saja tadi zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru tadi asar, tahu-tahu sudah maghrib. Kemarin masih anak-anak, tahu-tahu sudah gendong anak. Tahu-tahu dan tahu-tahu. Masyaallah hadirin, maka buat apa umur yang panjang kalau kita gunakan untuk maksiat? Lebih baik umur yang panjang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kenapa? Agar kita termasuk ke dalam orang yang paling baik, sesuai yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa beliau berkata bahwa khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah man tala umrihi wa hasuna amaluhu, adalah yang umurnya panjang, amal-amalnya juga baik. Maka itu adalah orang yang paling baik. Semoga kita bisa memanfaatkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memperbanyak amal di bulan suci ini? Kita tahu bahwa ini malam berapa hadirin? Malam ke-12. Malam ke-12. Masih di awal-awal lah bulan suci Ramadan, masih belum pertengahan. Tapi jangan sampai kita masih di awal-awal, kita termasuk ke dalam golongan gapatar. Apa itu gapatar? Golongan gak apa-apa entar. Mau ngaji entar dulu, main game dulu, ngabuburit, main game. Mau baca Quran entar dulu, mau sedekah baru cuma 5.000 punyanya, entar nunggu 10.000, entar nggak jadi. Gak patar nih, gak apa-apa entar. Padahal kalau entar nggak bakal kelaksanaan. Masyaallah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak kesempatan kita untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan ini. Dan nggak tahu kita di bulan suci Ramadan yang akan datang apakah kita akan bertemu lagi atau tidak. Karena saya di Cikeping itu banyak yang meninggal sebelum Ramadan. Itu kita alhamdulillah berkesempatan untuk masuk di bulan suci Ramadan. Bulan ini sungguh sangat banyak keistimewaannya, keutamaannya. Dan kali ini saya akan menyebutkan 3 saja dari keutamaan bulan suci Ramadan agar kita semakin semangat untuk menjalani ibadah kita. Utamanya itu banyak, kalau disebutin semua sampai sahur entar nggak selesai. Jadi 3 saja keutamaan, dan mungkin 3 utama ini sudah disebutkan oleh para khutbah sebelum saya.
Apa? Yang pertama adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Ayo, siapa yang mau pahalanya banyak? Mau semua pahala banyak, bertemu dengan Allah, mau punya bekal yang banyak. Maka ini adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling kita kesempatan untuk beramal banyak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam, yudha'aful hasanatu asyru amsalihha, akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Itu di luar bulan suci Ramadan. Apalagi bulan suci Ramadan, kata Allah, waqala Allah azza wa jalla, illa asyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Illa syam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadmu syahwatahu wa ta'amahu min ajli, mereka menahan syahwatnya, menahan makannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adik-adik semuanya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ayo kita perbaiki lagi niat kita untuk puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena malu. Kalau ditanya teman-temannya nggak puasa, malu. Ibu-ibu kalau misalkan lagi di aplikasi gosip, apa aplikasi gosip? Tukang sayur ya. Tukang sayur itu aplikasi gosipnya ibu-ibu. Biasanya sambil beli sayur sambil gosip. Kalau ketahuan nggak puasa, malu. Bukan karena malu, boleh karena malu, tapi lebih baik lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, kata Nabi, innal umrata, sesungguhnya umrah fi Ramadan, di bulan Ramadan, hajjatun, pahalanya seperti haji. Itu menandakan bahwa pahalanya berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bulan ampunan. Gak ada yang terlepas dari dosa. Jangankan sebulan, 1 minggu kita bisa berbuat dosa. Jangankan 1 minggu, 1 hari, jangankan 1 hari, 1 detik. Kemarin saya imam di Taubah itu, Masjid Taubah, baru aja bilang manusia itu tempat salah dan lupa. Langsung rakaatnya lupa. Baru ngomong langsung lupa. Itu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan lalai dan khilaf. Maka kita banyaklah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasanya karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya dengan baca Al-Qur'an, dengan salat tarawih, dengan salat Isya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah akan diampuni dosanya. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir tapi bukan yang terakhir. The last but not least, yang terakhir tapi bukan yang terakhir. Apa? Bulan Ramadan akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an was-shiyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Ya Allah, saksikanlah kita yang jamaah di Nurul Iman ini semuanya berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kita juga banyak yang baca Al-Quran, dan yang enggak baca Al-Quran minimal dengerin Al-Quran. Jangan ditutup telinganya, kalau baca Al-Quran ditutup telinganya. Masyaallah hadirin Allah, karena itu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.